Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab ke-8, yaitu dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiffany Putri Cahyani, nomor induk mahasiswa 12633201016. Saya nanti akan membaca bagian slide kelima, dan berikut anggota kelompok 7 lainnya. Perkenalkan, nama saya Cindy Santika Puspitasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Vindriani Viana Tamasari, nomor induk mahasiswa 12630320111, akan menjelaskan slide ke-7 mengenai latar belakang historis wawasan Nusantara dan latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Perkenalkan, saya Kamilatul Atia, nomor induk mahasiswa 12630320110, akan menjelaskan slide ke-7 sampai dengan 8 mengenai latar belakang politis wawasan Nusantara dan mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Nazara Alfiasna, 12630320209. Saya akan menjelaskan slide ke-9, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Perkenalkan, nama saya Putri Mulyadi Hamidah dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan bagian slide ke-10. Baiklah, kita langsung saja menuju pembahasan materi kelompok kami. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dibedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan. Dan kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang berarti semenanjung. Pengertian terminologis. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan dan diri bangsa Indonesia itu sendiri. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, wawasan Nusantara menurut beberapa ahli. Menurut Hasnan Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk suatu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Selanjutnya, menurut Wan Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan suatu aspek kehidupan yang beragam. Selanjutnya, menurut Majelis Musyawarah Rakyat tahun 1998, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan selanjutnya, menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi dan ditulis dalam kitab Pararaton. Nah, bunyi Sumpah Palapa tersebut ada di kolom bawah dan di bawahnya ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, saya akan mencoba membacanya dengan logat Jawa ya. Semoga tidak terdengar aneh dan asing di telinga kalian. Siro Gajah Mada patih Hamangkubumi tan ayun amukti palopo. Siro Gajah Mada lamun huwes kalah Nuswantara isun amukti palopo. Lamun kalah ring gurun ring seran Tanjung Puro, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sundo, Palembang, Tumase. Samono isun amukti palopo. Yang artinya, Gajah Mada Patih Hamangkubumi tidak akan melepaskan puasa. Ia Gajah Mada. Jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, demikianlah saya atau Gajah Mada baru akan melepaskan puasa. Bagaimana? Apakah kalian asing mendengar bahasanya? Tentu saja, jika kalian tidak menyukai sejarah, maka kalian juga akan asing membaca bahasa kitab-kitab kerajaan di masa lampau. Rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 adalah: wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan apa alasan mengapa perlu wawasan Nusantara? Jawabannya, alasan mengapa perlu wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis, dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara berdasarkan pada kondisi sosiologis budaya masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah belah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957. Selanjutnya digunakan sebagai konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GHBN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998.
Konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumus Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 hasil keempat tahun 2002. Geopolitik. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani. Geo yang berarti bumi dan politik berarti kesatuan masyarakat dalam negara itu sendiri. Sedangkan dalam Inggris, politik berarti suatu asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk menggapai cita-cita atau tujuan tertentu. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Luas negara yang sangat mempengaruhi wawasan Nusantara. Banyak ragam yang berisi flora, fauna, dan penduduk yang mendiami wilayah itu. Konsep wawasan Nusantara mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai kesatuan seperti kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Luas wilayah Indonesia memberikan tantangan kepada bangsa Indonesia itu sendiri untuk mengelolanya. Tantangan yang muncul baik ancaman atau menjadikan potensi yang sangat besar. Luas wilayah dapat menjadi potensi yang baik karena akan memberikan banyak keanekaragaman, dan sebaliknya akan menjadi ancaman apabila kita tidak bisa terwujudnya atau mewujudkan keadilan bagi penduduk pelosok yang ada di dalam bangsa Indonesia sendiri. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang, hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna 1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Terima kasih sudah mau menyaksikan dan mendengarkan penjelasan materi dari kelompok kami ya. Kalau ada yang kurang jelas dan ingin bertanya kepada kelompok kami, silahkan langsung bertanya.
Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf.